Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 dan 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama M. Wahyu Ayatullah, yang kedua Fuad Mahmuzan Marzuki, ketiga Marcelino Alfariski Ramadan, keempat Muhammad Gifari Ramadan. Di sini M. Wahyu Ayatullah sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan lembaga pegadaian syariah. Pertama, pengertian lembaga pegadaian syariah. Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan ar-rahan. Secara etimologis, ar-rahan berarti subut, tetap, dan dawam, kekal atau terus-menerus. Secara terminologis sendiri, ar-rahan adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya dilunasi atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Selanjutnya, dasar hukum pegadaian syariah. Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dasar gadai dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat ke-283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafarin wa lam tajidu katiban farihanun makbudah فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه Wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ayah. Hukum gadai di Indonesia diatur dalam pertama, bab 14 pasal 372 hingga pasal 412 kompilasi hukum ekonomi syariah. Kedua, fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI _3 2002 tentang rohan. Ketiga, fatwa DSN MUI nomor 26 DSN MUI _3 2002 tentang rohan emas. Keempat, fatwa DSN MUI nomor 68 DSN MUI _3 2008 tentang rohin tasjili. Kemudian mengenai rukun dan syarat gadai. Rukun gadai. Rukun gadai ini ada 5 macam. 1. Penerima gadai. 2. Pemberi gadai. 3. Harta gadai. 4. Utang. 5. akad. Kemudian syarat gadai. Yang pertama, penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum.
Misalnya saja orang gila, anak-anak, dan seterusnya. Kedua, akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh pihak penerima gadai. Ketiga, akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat. Keempat, harta gadai harus bernilai dan dapat diserah terimakan. Kelima, harta gadai harus ada ketika akad dibuat. Selanjutnya mengenai akad perjanjian gadai. Akad al-qardu al-hasan. Akad al-qardu al-hasan yaitu suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal ini dimaksud pemberi gadai atau rahim dikenakan biaya berupa upah atau fee oleh penerima gadai yang telah menjaga atau merawat barang gadaian. Akad al-qardu al-hasan dimaksud pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi. Namun ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan caranya, yaitu biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal bukan persentase. Kemudian yang kedua, biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti. Kemudian yang kedua, akad al-mudharabah. Akad mudharabah yaitu suatu akad yang diberikan oleh pihak pemberi gadai terahin dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai atau rahin atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dijamin dilunasi. Kemudian akad bai'al muqayyadah. Akad bai'al muqayyadah yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda yang dimaksud mempunyai manfaat produktif. Misalnya saja pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat memberikan keuntungan berupa markup atas barang yang dibelikan oleh murtahin, atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sehingga sesuai kesepakatan antara keduanya. Pegadaian syariah mengatasi masalah tanpa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhammad Ruki dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pegadaian syariah, yaitu mengenai tujuan dan manfaat pegadaian syariah. Tujuan pegadaian syariah yaitu satu, turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dalam program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yang pada umumnya melalui penyaluran dana, pembiayaan ataupun pinjaman atas dasar hukum gadai. Dua, pencegahan praktik hijrah, pegadaian gelap atau pinjaman yang tidak wajar. Tiga, pemanfaatan gadai bebas bunga.
bunga pada gadai syariah yang memiliki jaringan pengaman untuk masyarakat yang membutuhkan dana, dikarenakan di pegadaian yang konvensional itu memiliki bunga. 4. Membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan cara yang mudah. Manfaat pegadaian syariah. 1. Bagi nasabah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit di perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang yang bergerak secara profesional. 2. Bagi perusahaan, penghasilannya berasal dari sewa yang diberikan oleh peminjam dana atau penitipan suatu barang. 3. Pelaksanaan pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Hak dan kewajiban dalam rahn atau pegadaian syariah. Hak dan kewajiban dalam rahn yaitu diatur dalam pasal 386 ayat 1 yang berbunyi penerima gadai mempunyai hak untuk memakan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas. Ayat 2 yaitu jika pemberi gadai meninggal maka penerima gadai mempunyai hak atas barang yang digadai. Pasal 387 yaitu adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran utang. Pasal 388 pemberi gadai dapat menuntut salah satu harta gadainya jika ia telah membayar lunas utang pada suatu barang gadai. Pasal 389 pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya. Pasal 390 yaitu akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal dunia. Pasal 391 yaitu ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal dunia. Pembatalan akad rahn atau pegadaian syariah. Pasal 380 yaitu akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai. Pasal 381 penerima gadai dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad gadainya. Pasal 382 memberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai. Pasal 383 yaitu pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad gadainya yang telah disepakati. Dan pada pasal 384 pemberi gadai boleh mengadakan akad secara sah dalam kaitan dengan sejumlah uang dari dua penerima gadai dan harta gadai itu menjamin kedua utang. Hukum pemanfaatan barang yang digadai. Menurut saya Syahid bahwa pada prinsipnya penerima gadai tidak boleh memanfaatkan harta gadai atau mengambil keuntungan dari benda yang digadaikan meskipun sudah mendapatkan izin dari pemilik barang atau penggadainya, karena uang piutang yang mengambil manfaat sama saja dengan riba. Yaitu ada pun ulama mazhab yang berpendapat tentang boleh tidaknya pemegang gadai menggunakan barang sebagai jaminan tersebut terhadap pemanfaatan rahim atau uang atau barang yang digadaikan. Satu, menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahim tidak boleh memanfaat barang tanpa seizin berkahwin
Itu pula dengan murtahid tidak boleh memanfaatkan seizin rohid. Dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa sebagai sangat murtahid mempunyai hak memanfaatkan. Jika ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa murtahid dibolehkan untuk memanfaatkan barang yang tidak merupakan uang atau barang ras, tidak perlu meminta izin seperti negaranya. Contohnya tahap murtahid dan kufur. Ulama Hanafiya berpendapat bahwa murtahid tidak boleh memanfaatkan barang sebab ia hanya berhak menguasai dan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadai, hanya dapat menyimpan saja. Dua ulama Malikiyah membolehkan murtahid memanfaatkan barang jika diinginkan oleh rahib atau disyaratkan ketika akan penyerahan barang di awal. Tiga ulama Hanafiyah berbeda. Mereka berpendapat jika bom berupa hewan atau benda yang bisa dimanfaatkan boleh dipergunakan seperti mengendarainya, dan kalau hewan bisa manfaatkan atau memperkembangbiakan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Marcelino Alvarizky Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang musnahnya barang jaminan gadai. Yaitu selanjutnya ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau musnahnya barang jaminan gadai. Perbedaan itu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Sur, dan kebanyakan ahli hadis menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungannya. Yang kedua, menurut Abu Hanifah dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Selanjutnya yaitu ketentuan rusaknya harta gadai telah diatur dalam pasal 410 hingga pasal 412 komplikasi hukum ekonomi syariah sebagai berikut. Pertama, pasal 410, apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya penerima gadai harus mengganti harta gadai. Yang kedua, pasal 411, yaitu jika yang berusaha gadai ialah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya. Selanjutnya pasal 412, yaitu penyimpanan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai itu rusak karena kelalaiannya. Selanjutnya yaitu penjualan barang gadai setelah jatuh tempo. Berbeda pendapat mengenai penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai. Pendapat mereka sebagai berikut. 1. Menurut Imam Syafi'i, penerima gadai tidak boleh menjual harta gadai setelah jatuh tempo kecuali oleh wakil yang adil dan terpercaya. Kedua, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu diperbolehkan. Dan adapun menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad gadai. Akad gadai berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut. 1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Kedua, rahin membayar hutangnya ketika dijual dengan perintah hakim atau perintah rahin. Keempat, pembebasan utang dengan cara apapun meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. 5. Pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lain. 6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan murtahin. 7. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan hibah atau sedekah baik dari pihak rahin atau murtahin. Yang terakhir, ke-8, meninggalnya rahin atau
menurut Malikiyah atau Murtahin atau menurut Hanafiyah, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap bahwa kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahan. Selanjutnya, mekanisme operasional pegadaian syariah. Yaitu yang pertama, 1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian pegadaian menaksir barang tersebut atau barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam pemberian pembiayaan. Kedua, pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akan gadai akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jaya simpan, pelunasan, dan sebagainya. Ketiga, pegadaian syariah menerima biaya-biaya administrasi dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan di saat pelunasan utang. Nomor 4, nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebusan sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Gifari Ramadan. Ya, di sini saya akan menjelaskan lembaga pegadaian syariah. Sejarah pembentukan pegadaian syariah. Lembaga pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum merdeka, yaitu pada masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopoli dengan cara mengeluarkan peraturan, dan peraturan tersebut diikuti dengan pendirian lembaga pegadaian resmi milik pemerintah. Pada awal lembaga ini merupakan lembaga swasta. Keadaan ini berkelanjutan pada masa-masa awal kemerdekaan, dan barulah pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 178 tahun 1961, lembaga ini berubah menjadi perusahaan negara. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 180 tahun 1965, perusahaan negara pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan bank sentral, dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969, perusahaan negara pegadaian diubah statusnya menjadi perusahaan jawatan pegadaian. Terbitnya PP nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktek riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP nomor 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha pegadaian sampai sekarang. Persamaan dan perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Persamaan: A. Hak gadai atas pinjaman uang. B. Adanya langgunan sebagai jaminan utang. C. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. D. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. E. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Perbedaan: A. Rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. B. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, rahan berlaku pada seluruh benda, baik benda harta bergerak maupun tidak bergerak. C. Dalam rahan tidak ada istilah bunga. D. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut perum pegadaian. Rahan menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Aspek pendirian lembaga pegadaian syariah. Aspek pendirian lembaga pegadaian syariah. Yang pertama yaitu aspek legalitas. Mendirikan lembaga pegadaian syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin pemerintah. Namun sesuai PP Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan atau pegadaian menjadi perusahaan umum perum,
Pasal 3 ayat 1A menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Aspek yang kedua yaitu aspek permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Aspek ketiga yaitu aspek sumber daya manusia atau SDM. SDM yang diperlukan dalam pengelolaan pegadaian syariah seperti tenaga ahli, penaksir objek gadai, maupun tenaga analisis kelayakan usaha. Aspek yang keempat yaitu aspek kelembagaan. Dalam UU atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang pembentukan badan hukum berupa PT bagi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah memiliki dasar pembenaran adanya ketentuan yang memberikan eksistensi DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk menjalankan fungsi pengaturan mengenai DPS atau Dewan Pengawasan Syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109. Yang aspek kelima yaitu aspek sistem dan prosedur. Sistem pegadaian syariah menyandang nama syariah, membawa konsekuensi harus amanah, efektif, efisien dalam kegiatan operasional perusahaan gadai syariah. Aspek yang keenam yaitu aspek pengawasan. Perlu menanamkan kesadaran kepada seluruh karyawan bahwa adanya pengawasan melekat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran seluruh pimpinan unit untuk meningkatkan pengawasannya dalam operasional pegadaian syariah dan untuk tidak melanggar prinsip syariah, maka gadai syariah harus diawasi DPS. Kendala dan strategi pengembangan pegadaian syariah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kendala pengembangan pegadaian syariah. Faktor yang pertama yaitu pegadaian syariah relatif baru sebagai sistem keuangan sehingga pegadaian syariah kurang populer di kalangan masyarakat. Faktor kedua, masyarakat kecil yang dominan menggunakan jasa pegadaian kurang familiar dengan produk rahan di lembaga keuangan syariah. Faktor yang ketiga, kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya mendukung terhadap keberadaan pegadaian syariah. Adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk pengembangan pegadaian syariah antara lain. Yang pertama, pegadaian terus melakukan usaha untuk mensosialisasikan praktik ekonomi syariah di masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Yang kedua, masyarakat akan lebih memilih pegadaian dibanding bank di saat membutuhkan dana karena prosedur untuk mendapatkannya relatif lebih mudah. Ketiga, pegadaian syariah bukan sebagai pesaing yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah lainnya, melainkan akan menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana. Keempat, pemerintah perlu mengkomodasi keberadaan pegadaian syariah dengan membuat PP atau UU tentang pegadaian syariah. Fatwa DSN tentang pegadaian syariah. Yang pertama, Fatwa DSN MUI nomor 25 /DSN MUI Romawi 3 2002 tentang rahan. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 26 /DSN MUI Romawi 3 2002 tentang rahan emas. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 68 DSN MUI Romawi 3 2008 tentang rahan tasjli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.